Halo guys, ini kita kedatangan motor baru lagi kita mau review, yaitu Napoleon Bob 250. Kemarin kan kita sempat nge-review kakaknya tuh yang 500. Nah, sekarang kita mau nge-review adeknya nih yang 250. Nanti kita dapat kesempatan juga untuk test drive, sambil nanti kita first impressionnya kayak apa, motor ini kayak gimana, ikutin terus guys. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Ayo silakan yang belum di-subscribe karena kita masih banyak nih petualangannya. Oke guys, pertama kita lihat dulu modelnya nih. Klasik, timeless. Yang pasti dilihat orang-orang kalau pas beli motor ini adalah yang pertama udah pasti saya berani jamin adalah modelnya guys. Modelnya itu benar-benar timeless, klasik yang memang udah tinggal zaman. Jadi kalau nanti sampai 5-10 tahun lagi teman-teman punya motor ini, modelnya juga masih tetap cakep, ya kan? Itu yang paling pertama kenapa orang beli motor ini, pasti yakin, ya kan? Itu dia. Cuman yang saya bingung kenapa dia dibilang bobber. Padahal kalau menurut first impression, first look saya, dengan ring 18 depan belakang itu dan rangka-rangka yang kelihatan seperti ini itu sepertinya bukan bobber guys. Jadi seperti board tracker. Jadi kayak zaman dulu orang yang balapan di kayak MotoGP gitu. Cuman zaman dulunya yang masih balapannya pakai helm kulit dan kacamata kayak apa yang goggle itu guys. Bayangan saya begitu lihat motor ini adalah itu pertama kalinya. Jadi dia panjang wheelbase 2300 mm, itu benar-benar nih beda banget lah sama Napoleon Bob yang 500 secara model. Peleknya juga klasik dengan jari-jari dan ada bolongnya seperti ini guys, timeless lah. Jadi pertama kali ngelihat rangkanya guys, ini seperti dia akan seperti rangka rigid. Tapi cuman yang biasanya itu rangka rigid itu shocknya di posisi di monoshock di tengah. Tapi yang lucunya ini di luar, tapi nggak apa-apa. Masih ada dapet kok looknya. Oke guys, sekarang kita ngomongin shocknya nih. Shocknya ini first impression pertama kali lihat kayak cangcorang. Udah warnanya hijau lagi kan. Dan shocknya yang nggak konvensional. Kalau biasa kan orang cuman motor yang lain kan cuman kayak teleskopik biasa atau upside down. Kalau ini dia ada tambahan linknya lagi guys. Ada kayak semacam link edge, ini nanti dia main seperti ini nih. Ya, keras banget. Dia main. Kalau misalkan kita ini nanti dia main. Yang saya udah coba di jalanan tadi itu shocknya enak. Jadi kalau motor-motor lain kan kelihatannya cuma ban depan, ban belakangnya doang yang lebih banyak main. Kalau ini ban depannya yang lebih banyak main daripada belakangnya, karena belakangnya kan rigid ya konsepnya. Terus juga dia bisa menghandle jalanan dengan baik, apalagi kalau jalanannya nggak rata. Cuman ada minusnya guys, kalau misalkan dengan sistem link edge seperti ini, tadi saya udah coba juga di jalan, itu kalau kecepatan rendah, kita mau muter atau kita mau belok itu berat. Cuman kalau udah jalan sih nggak masalah guys, itu.
Oh ya, mengenai shock depan itu reboundnya harus di setel ulang sesuai dengan bobot kita dan cara kita mengendarai. Karena kalau nggak di setel ulang nanti mental-mental tuh guys, seperti apa ya, kayak naik kuda tuh, mental-mental tuh. Untuk tenaga, motor ini dibekali mesin V-twin 249 cc, 2 silinder. Dan gimana ya, setelah saya coba test drive tadi, itu tenaganya lumayan oke. Makanya saya kaget pada saat ketika Bang Ateng ngomong kalau tenaganya sama kayak Suzuki Thunder 125 cc. Ya memang motor ini tenaganya smooth, suaranya juga nggak ngeblar. Tapi kalau dibandingin dengan Suzuki Thunder 125 cc itu so much more lah. Karakter V-twinnya masih berasa. Power juga lumayan lah. Ya sebanding lah dengan mesin 250 cc. Seperti itu guys. Cukup enak. Tarikannya lumayan responsif. Lalu tenaga juga lumayan. Itu yang saya rasain pada saat test drive tadi. Lalu satu hal yang perlu digarisbawahi adalah ground clearance guys. Di motor ini ground clearance-nya itu sangat pendek sekali. Jadi kalau misalkan kita ada ngelewatin polisi tidur yang cukup tinggi, ya teman-teman harus pelan-pelan. Kalau enggak nanti bisa mentok, karena langsung mentoknya itu ke knalpot. Sayang kan kalau mentok. Jadi mungkin motor ini didesain untuk jalan di tempat-tempat yang nggak ada polisi tidurnya, seperti mungkin di Singapura atau gimana. Karena kalau di Indonesia dengan banyaknya polisi tidur, apalagi kalau kita ngelewatin masuk perumahan, itu udah pasti polisi tidur semua isinya guys. Jadi motor ini kurang cocok untuk dibawa jalan-jalan di komplek. Buat Sound Mori aja lah motor ini. Jadi kalau teman-teman masuk ke perumahan dengan motor ini, ngeliat polisi tidur, ya pelan-pelan aja. Nanti bisa gasruk kan sayang. Tapi kalau speed trap yang banyak itu masih oke kok. Masih bisa dilewati dengan mudah. Dan yang ada polisi tidur yang ukurannya speed trap itu juga masih bisa. Cuman kalau polisi tidur buatan semen itu tuh, yang semen itu yang bahaya untuk motor ini guys. Karena ya itu tadi, ground clearance-nya terlalu rendah. Ya wajar, namanya motor hobi, ya kita jalan pelan-pelan supaya juga orang-orang banyak yang lihat ya kan. Itu tujuan utama beli motor ini. Ada lagi minusnya yang paling jelas, paling obvious, yaitu ini guys, cuma ada satu joknya, nggak bisa boncengan ya kan. Jadi teman-teman mesti custom kalau mau boncengan, banyak kok yang bisa. Terus juga ini nih guys, spakbornya ini udah pasti 2000% nyiprat. Karena ini cuma sampai sini, udah pasti nih nyiprat nih. Kalau misalkan hujan udah pasti nyiprat. Terus juga jangan sampai motor ini kena banjir guys, karena posisi akinya itu ada di bawah situ, kiprok di sini, elektronik di bawah. Jadi kalau udah banjir sampai segini aja, patokannya knalpot. Kalau knalpot udah kerendam itu udah bahaya guys. Kalau di bawah itu masih aman lah. Tapi di luar dari minus-minusnya itu banyak juga kelebihannya. Yaitu ini, konfigurasi mesin V-twin ini adalah salah satu konfigurasi mesin V-twin paling padat yang saya pernah lihat. Dan ini benar-benar memaksimalkan segala space sampai bisa padat seperti ini. Juga desain Proling, ini kalau zaman sekarang itu sebutannya Proling nih, yang menyamarkan si link edge ini menjadi link edge rigid guys. Jadi guys, ini desain kalipernya dari Benda yang cukup oke menurut saya. Dia sudah sistem monoblock seperti Brembo. Cuman saya nggak ngerti
dia bikin sendiri atau nge-sub ke Brembo. Cuman kalau dari first look itu sih nge-sub ke Brembo. Ya itu cuman feeling saya aja sih. Terus kita ngomongin riding position. Riding position guys, untuk tinggi 190 cm seperti saya, itu seperti ini guys. Jarak dari sini agak panjang. Mungkin kalau saya karena cukup jangkauannya cukup tinggi, cukup panjang, jadi aman-aman aja. Cuman saya rasa ini kalau misalkan dinaikin oleh orang yang tingginya 160, 170 itu pasti kesannya kayak agak nunduk gitu guys, pasti. Front control ya, selera sih ini front control. Kalau yang orang yang pendek, yang tingginya di bawah 160 itu mungkin agak ada masalah dengan si front control ini karena dia kayak jauh. Nah yang 170 dengan front control ini saya rasa aman, nggak ada masalah. Nah begitu udah panjang lagi ke yang saya 190, front control ini membuat sudut ankle saya terlalu nekuk guys. Jadi kebalikannya dari yang 160 tadi. Kalau yang 160 tadi nggak nyampe, kalau ini kepanjangan guys. Jadi itulah problem si front control ini pada tinggi-tinggi yang nggak normal lah ibaratnya. Kalau yang normal tingginya 170 saya rasa pasti aman. Oke. Posisi master remnya di bawah guys, lucu. Biasanya kan kalau motor yang lain kan di sini nih biasanya nih. Kalau ini di bawah, lucu. Kalau yang rem depan. Untuk ban dapat dari standar dari lahir itu dapatnya Shinko guys. Jadi ya, teman-teman nggak perlu upgrade lagi. Begitu beli langsung dapat ban yang bagus. Pokoknya tinggal gas. Cuman pasti dimasukin ke dalam harga motornya. Karena ban ini nggak murah guys. Depan belakang itu paling bisa 4-5 jutaan lah kurang lebih kalau Shinko. Peleknya juga jari-jari dengan klasik, ada tengahnya bolong juga. Kaliper masih sama dari benda. Jadi guys, kesimpulannya menurut saya itu teman-teman yang mau beli motor ini adalah nggak mungkin teman-teman yang mau untuk motor harian. Motor ini adalah motor hobi. Jadi kalau teman-teman hobi bener dengan motor boleh dibeli. Dan kalau disimpan pun saya rasa nggak ada masalah karena modelnya ini timeless. Teman-teman riding 2 tahun lagi kalau motornya masih baru juga dibilang motor baru masih percaya. Ini motor yang desainnya klasik dari pabrikan tanpa custom, bisa langsung jalan di jalan raya, street legal. Cuman kalau menurut saya, misalkan teman-teman udah beli motor ini lalu udah pakai ya kan, pasti pengen punya juga yang 500 karena semua kekurangan di motor ini itu dilengkapi di yang 500 seperti itu. Jadi pinter sih memang Benelli supaya kita pengen beli lagi gitu guys. Closing. Oke, jadi begitu guys reviewnya tentang first impression dari motor ini, Benda Napoleon Bob 250. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Apa? Full press body. Bukan. Nggak itu. Pokoknya rangka mati deh. Itu kijang deh. Rangka mati. Emang rangka ada yang hidup? Ada motor rangka mati, kagak ada shock kayak belakangnya. Apa namanya? Rigid. Susah amat. Jadi